Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. 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 Mohon maaf kalau ada background yang agak sedikit berisik karena di kawasan rumah saya sedang hujan cukup deras. Ya, saya sudah hadir ya 17 ya. Besok ya dari 20 ya. Oke. Ya, untuk hari ini ya kita akan kembali ya virtual meeting untuk mata kuliah geometri analitik. Nah, kemarin ini sudah pada mempelajari yang video saya untuk jarak titik garis. Nah, ini coba saya tunjukkan. Nah, ini kalau dari datanya ini view-nya baru 18. Kemudian rata-rata menontonnya 12 menit 40 detik. Padahal mahasiswanya ada 20. Berarti pasti setidaknya ada 2 di antara kalian yang belum nonton. Ya, jadi ada ininya ya, ada datanya ya. Saya sudah uploadnya makan waktu berjam-jam karena videonya cukup besar ukurannya. Lalu yang view-nya kok belum masih di bawah peserta kelas ini, berarti pasti ada dari kalian yang belum nonton. Ini saya bukan jadi YouTuber ya, saya tidak mencari subscriber yang banyak, Anda tidak perlu subscribe, yang penting Anda belajar. Saya tidak mencari uang dari YouTube. Oke ya. Itu saya buat video karena penjelasannya cukup panjang ya untuk yang pembuktian jarak titik garis. Itu saya buat penjabarannya karena memang saya butuh menunjukkan ya, langkah demi langkahnya dari sebuah titik, kemudian ditarik sebuah garis yang tegak lurus dengan garis yang diberikan, mencari titik potongnya, lalu menghitung jarak antara titik potong tersebut dengan titik yang diberikan di awal. Ya, dan ternyata ada penyederhanaan sehingga rumusnya bisa lebih sederhana. Oke, ya. Sini untuk yang hari ini saya rasa virtual meetingnya tidak akan lama-lama. Saya rasa mungkin ya paling hanya 1 jam kurang sedikit. Saya mencoba untuk mereview mengenai sistem koordinat bidang. Ya, ini sudah Anda pelajari ya di minggu lalu, virtual meetingnya minggu lalu. Kalau kita punya 2 buah titik berbeda pada bidang koordinat, kita pasti bisa menentukan sebuah persamaan garis yang menghubungkan kedua buah titik tersebut. Ya, mula-mula kita bisa menggunakan kemiringan atau gradien dengan rumus perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Nah, kalau itu garis horizontal, berarti kan ya kalau horizontal berarti nilai X-nya bisa berubah, tapi nilai Y-nya tetap. Berarti pasti bentuknya Y sama dengan sesuatu, konstanta. Jadi itu gradiennya 0 ya, karena tidak ada perubahan nilai Y. Dan kalau garis vertikal,
sebaliknya X-nya tetap, tapi Y-nya bisa berubah. Berarti bentuknya pasti X sama dengan suatu konstanta. Nah, di sini kalau gradien garis vertikal, itu dia di sini tidak bisa kita definisikan. Kenapa? Karena X-nya nggak berubah. Berarti penyebutnya kan 0 ya. Jadi ini Y-nya bisa berubah, tapi penyebutnya 0. Berarti gradiennya tidak terdefinisi. Lalu untuk persamaan koordinat dari garis yang menghubungkan P1 dengan P2 itu dapat dihitung dengan rumus Y-Y1 sama dengan gradien M dikali X-X1. Ini kalau Anda ganti X1 dengan X2 dan Y1 dengan Y2 sama saja. Jadi rumus yang Y-Y1 ini bisa kalau Anda ganti Y-Y2 sama dengan M dikali X-X2. Nanti juga hasilnya akan sama. Lalu biasanya kalau kita ingin membuatnya dalam bentuk yang formal gitu ya, kita bisa melakukan ya istilahnya manipulasi aljabar ya, entah itu dikalikan kedua ruas atau pindah ruas seperti itu, supaya bentuknya menjadi bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya, ini disebut dengan istilahnya bentuk kanonik dari persamaan garis. Lalu ini juga kemarin sudah kita bahas hubungan antara garis pada bidang. Ya, sebenarnya ada 3 kemungkinan ya, yaitu berhimpit, sejajar, atau berpotongan. Ya, kalau tegak lurus juga merupakan salah satu contoh dari berpotongan. Kalau dia sejajar, berarti gradiennya sama. Kalau dia berhimpit, ya itu artinya persamaannya sebenarnya ekivalen, gitu ya. Seperti X tambah Y sama dengan 2, dengan 2X tambah 2Y sama dengan 4. Ya, itu kan dua persamaan yang ekivalen. Kalau gradiennya beda, itu pasti akan ada perpotongan. Dan perpotongannya hanya tepat pada satu titik. Walaupun katakanlah cuma beda tipis ya. Tapi kalau diperpanjang, nanti pada nilai X dan Y tertentu akan berpotongan. Jadi Anda bisa menggunakan eliminasi atau substitusi untuk menentukan solusi dari sistem persamaan dengan dua variabel. Lalu kemarin juga sudah ditunjukkan bahwa kalau tegak lurus maka hasil kali gradiennya adalah min 1. Ya, lalu jarak antara dua titik ini ya istilahnya menggunakan prinsip seperti di teorema Pythagoras. Lalu jarak antara dua buah titik tentunya tidak mungkin negatif dan nilainya 0 itu hanya kalau koordinatnya benar-benar sama. Jadi nilai akar yang sama dengan 0 itu kan hanya kalau untuk akar 0. Nah, padahal di sini isinya adalah kuadrat dari suatu bilangan real. Ya. Berarti kalau mau ini jadi 0, ya haruslah X2 min X1 sama dengan 0, dan Y2 min Y1 sama dengan 0. Yang berarti ya itu artinya X1, X2 sama, Y1, Y2 sama. Oke. Lalu kalau kebetulan misalnya absisnya sama, X1, X2 sama, kita bisa menyederhanakan menjadi, ini kan jadi 0, yang X2 min X1, sehingga ini menjadi akar dari Y2 min Y1 dikuadratkan. Ya, ingat kalau nilai akar itu pasti diambil yang non negatif. Sehingga kita mendapatkan nilai mutlak dari Y2 min Y1. Dan sebaliknya, kalau
Kalau yang sama Y1 dengan Y2, berarti rumusnya ini dapat disederhanakan menjadi nilai mutlak X2 min X1. Ya, ini sudah saya bahas di virtual meeting minggu lalu. Lalu kemudian, nah ini ya jarak garis. Ya, ini rumusnya apa? Jarak D ini adalah nilai mutlak dari AX0 tambah BY0 tambah C dibagi dengan akar kuadrat dari A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Ya, hasilnya adalah jarak yang tegak lurus ya dengan arah garisnya. Ya, buktinya ya dapat dilihat di video saya. Mungkin apakah dari video saya tuh mungkin ada penjabaran yang dirasa belum cukup jelas. Ya, panjang sih videonya. Saya nggak tahu apakah kalau buat Anda lebih enak untuk nonton videonya langsung atau di-download dulu gitu ya. Download terus tinggal diputar berkali-kali gitu ya. Oke, garis. Nah, lalu kemudian kita juga bisa mendeskripsikan jarak antara dua garis yang sejajar. Dua garis yang sejajar itu kan sebenarnya mereka punya arah yang sama, tapi mereka ya tidak pernah menjauh, tapi juga tidak pernah mendekat. Selalu menjaga jarak yang sama. Ya, selalu beriring-iringan. Gitu ya. Dua garis yang sejajar. Nah, kalau untuk menghitung berapa ya jarak konstan ya antara dua garis yang sejajar, itu caranya ya kita bisa menggunakan rumusnya jarak titik garis. Jadi kita bisa mengambil sebarang titik pada salah satu garis. Lalu cari jaraknya dengan garis yang satunya. Mau Anda ambil yang manapun, pasti Anda menemukan jarak yang sama. Karena kan pasti jarak diambil yang arahnya tegak lurus dengan garis tujuannya. Sehingga Anda pasti akan mendapatkan nilai jarak yang sama. Oke, ya. Ya, Anda mengambil jarak yang tetap ini pun ya bisa Anda ambil sembarang ya. Misalkan persamaannya seperti apa, Anda ambil kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Lalu cari jaraknya dengan garis yang satunya. Anda bisa mengambil titik, yang penting dia terletak pada salah satu garis. Nah, oke. Jadi kita sudah mempelajari bagaimana jarak antara dua titik, bagaimana mencari persamaan garis yang melalui dua buah titik berbeda, dan juga kita punya jarak titik garis, jarak antara dua garis yang sejajar. Nah, sekarang bagaimana kita mengkombinasikannya untuk menyelesaikan soal ini. Jadi saya punya sebuah segitiga. Nah, kalau dulu di geometri Euclid ya segitiga gitu ya. Lalu kita bicara mengenai alas, tinggi, dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada 3 buah titik. Ya, saya sesuaikan dengan tanggal hari ini 1,9,
titik A, lalu titik B 0,2, dan titik C 2,1. Titik C 2,1, ya. Ini pada bidang koordinat R2. Nah, hitunglah luas segitiga ABC. Ada yang punya ide bagaimana menghitungnya? Jadi di sini saya hanya mengetahui koordinat dari ketiga titik sudutnya. Nanti A, B, dan C saya tahu posisinya di mana. Lalu bagaimana saya menghitung luasnya. Ya, silakan dipikirkan. Pakai rumus akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat bukan, Pak? Ya, itu untuk mencari apanya dulu itu? Itu mencari sisinya dulu, Pak. Sisinya. Hah. Lalu bagaimana ide kamu? Apakah Jadi mencari buat dari sisinya dulu atau gimana? Jadi buat segitiga dulu kan, Pak. Ya. ABC, terus AB-nya berarti kan C kecil. C-nya kan A kecil, terus AC-nya B kecil. Lalu Anda pakai rumus yang itu, akar S, Iya. A, S min B, S min C itu. Iya, Pak. Oh ya. Ya, bisa juga itu. Ya, itu bisa juga Anda menggunakan apa? Menggunakan rumus Heron, ya. Anda mencari panjang dari masing-masing sisinya dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik. Yang jadi permasalahan kan ini angkanya tidak saya pilih angka yang bagus. Ini saya hanya mengacu pada tanggal hari ini. Nah, ini sepertinya kalau Anda mencari panjang dari AB ini, ketemunya kayaknya bukan angka yang bulat. Ya. Ini kan coba ini berapa? 1 sama 7 ya. Berarti akar 50. Lalu yang misalkan B sama C, ini 2 sama 1, itu berarti akar 5. Yang A sama C, gitu ya. A sama C itu berarti 1 sama 8. 1 sama 8, iya berarti akar 65 ya. Nah itu kan angkanya nggak ada yang bulat gitu ya. Jadi kalau mau menghitung setengah keliling, itu nanti angkanya pasti juga ada bentuk akar yang berbeda-beda. Nah itu kan apa ya, apa nggak tambah susah ya untuk menghitungnya. Bukan berarti nggak mungkin dihitung ya, tapi itu malah jadi agak susah gitu.
Coba, apakah ada ide yang lain? Saya dulu waktu membuat soal mengenai rumus luas segitiga yang diketahui sisinya, saya juga harus mengotak-atik angka-angka. Pokoknya mencari gimana supaya ketemunya bisa bulat, gitu ya. Karena nggak semua kombinasi angka itu bisa jadi, gitu ya. Kecuali kalau saya mau menyiksa kalian. Oke, silakan kalau ada ide yang lain. Pak, saya ingin mencoba jawab. Ya, silakan. Kalau misalnya dicari persamaan garisnya dulu, gimana Pak? Samaan garis. Jadi cari persamaan garis dari titik PC, AC, dan AB-nya dulu, baru dipakaikan rumus jarak berarti titik dengan garis. Nah, itu yang Tapi nanti tegak lurus ya. Oh, tidak jadi Pak, sebentar. ya maksudnya yang dicari yang mana? Itu kan ada 3 buah garis kan? Apa dicari tiga-tiganya persamaannya? Cari salah satu aja biar tahu tingginya dulu. Biar tahu tingginya dulu. Nah, yang mana? Garis yang mana yang dicari? Yang AB, AC, atau yang BC? Kalau cari AC dulu, baru cari tinggi dari titik B ke AC, bisa nggak Pak? Oh, ya bisa. Berarti di sini AC kamu jadikan alas. Iya. Ya, alas. Oke. Berarti jarak B ke garis AC menjadi tinggi. Tingginya. Ya, oke. Bisa dengan cara seperti itu.
Ya, saya gambarkan ya di papan tulis ya. Kira-kira posisinya di bidang koordinat titik A 1,9, titik B 0,2, dan titik C 2,1. Nah, ini misalnya kita ya bisa saja dengan rumus tengah kali alas kali tinggi, cuma ya tinggal alasnya yang mana, lalu tingginya bagaimana menghitungnya. Ya, ini bisa saja kita mengambil alasnya yang sisi AC, ya, jadi jarak antara 1,9 dengan 2,1. Tapi kemudian bagaimana mencari tingginya, ya, mencari garis tingginya. Ini yang apa? Yang kita perlu hitung dulu ya. Nah, kalau melihat dari bentuk grafiknya gitu ya. Ini kan sama dengan mencari jarak titik B menuju ke garis yang melewati A dan C. Jadi kan sama aja, tinggi itu kan sebetulnya jarak terdekat dari titik titik ketiga ke sisi alas gitu ya. Jadi kita sudah memilih ke sisi alas, jarak titik satunya ke alas itu kan tinggi sebetulnya. Berarti kita perlu mencari persamaan garis yang melewati titik A dan titik C. Kemudian kita menghitung jarak dari titik B ke garis tersebut yang lebih tinggi. Nah, untuk langkah pertama, jadi bagaimana persamaan garis yang melalui A dan C? Jadi bagaimana rumusnya? Pakai yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke. Lalu kalau untuk kalau kita substitusi angkanya jadi berapa nanti persamaannya? Persamaan yang saya dapat 8X tambah Y min 17 sama dengan 0. Oke, 8X kurangi Y. Tambah ya? Iya, ditambah, Pak. Yang 17 sama dengan 0. Iya. Ya, ini kalau misalkan Anda tidak yakin dengan jawaban ini ya sebenarnya tinggal Anda masukkan saja XY-nya dengan titik A dan titik C. Kalau A kan 1,9, berarti ini 8 tambah 9, 17. Kalau 17, 0. Masukkan 2,1. Ini berarti 16 tambah 1 kali 17, 0 juga. Ya. Berarti sudah betul. Oke, lalu kemudian ya jaraknya, ya jarak dari titik B ke garis 8X tambah 7 min 17. Itu berarti kan kita menggunakan rumus apa ini? Saya mungkin langsung sebut saja sebagai tingginya gitu ya. Ini kan saya pakai rumus ini kan. Setelah AX0 tambah BY0 tambah C dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Yang mana ini untuk pembilangnya ya di sini A, B, C kan mengacu pada persamaan garisnya ya. Jadi ini hanya 8, lalu B-nya 1, C-nya min 17. Nah, X0, Y0 mengacu pada titik B. 8 kali 0 tambah 1 kali 2 dibagi 17. Dibagi akar dari 8 kuadrat plus 1 kuadrat. Ya, ini jadi min 15 dimutlakkan gitu ya. Oh, ini malah ya. Berarti menjadi 15 per akar 65. Ya, begini ya tingginya ya.
Betul ya? Ya, jadi mula-mula persamaan garisnya itu harus dibuat dulu dalam bentuk kanonik ya. Jadi harus bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Karena itu kan asumsi yang ada pada rumus ya. Jadi apa harus disesuaikan dulu. Nah, berarti di sini A-nya 8, B-nya 1, C-nya adalah min 17. Lalu titik yang mau dicari jaraknya dengan garis AC adalah 0,2. Berarti 0 ini menggantikan perannya X0 dan 2 menggantikan perannya Y0. Sehingga ketemunya tingginya adalah 15 per akar 65. Ya, betul ya ini ya. Nah, lalu berapa panjang alasnya? Panjang alas kan berarti panjang dari ruas garis AC. Itu berarti jarak dari titik 1,9 menuju titik 2,1. Jadi berapa itu hasilnya? Untuk yang alasnya, jarak antara titik A dengan titik C. Akar dari 65 juga, Pak. Ya, akar dari 65 ya. Karena ini yang absisnya beda 1, ya, 2 kali 1. Lalu yang ordinatnya beda 8 ya, 1 dengan 9. Ya, ini untuk alasnya. Ya, ini adalah ya untuk alas ini. Nah, alasnya nah, akar dari 1 kuadrat tambah min 8 kuadrat ya. Sama dengan akar 65. Ya, berarti untuk luasnya ya berarti tinggal setengah dikali alasnya akar 65 dikali tingginya 15 per akar 65. Oke, ya berarti tinggal 15 per 2. Satuan luas. Ini jawabannya. Ya, jadi itu alasan kenapa tadi waktu menghitung tinggi yang akar 65 di penyebut apa sengaja nggak saya sederhanakan. Ya mungkin Anda ada kebiasaan kalau untuk akar di penyebut itu seringkali disederhanakan dulu ya. Jadi ini jadi 15 per 65 kali akar 65. Tapi itu nanti pada akhirnya apa juga tidak akan banyak bermanfaat karena saat dikalikan dengan panjang alas ya sepertinya malah sudah jelas ya. Langsung bisa kita eliminasi. Ya, mungkin apa dilihat dari sisi yang lain. Bisa tidak kalau misalkan alasnya itu diambil yang sisi BC. Lalu tingginya itu diambil dari jaraknya A ke garis BC. Itu juga bisa. Atau yang satu lagi, alasnya adalah sisi AB. Sisi AB yang menjadi alas. Lalu tingginya adalah jarak dari titik C ke garis AB. Ini juga bisa. Pada prinsipnya yang namanya alas itu tidak harus berada di bawah. Anda bisa memilih salah satu sisi sebagai alas. Nah, tingginya ya berarti tinggal mencari jarak dari titik yang satunya ke sisi alas tersebut. Ya, nanti mungkin hasilnya akan berbeda ya.
hitungan alas sama tingginya pasti angkanya bakal beda. Tapi saat Anda menghitung luasnya, ketemunya akan sama. Sama-sama 15/2. Jadi misalkan BC, ini nanti berapa ini jaraknya? Jadi akar 5 gitu ya. Nanti ya tingginya ya pasti akan lebih panjang ya nanti tingginya. Ya nanti mungkin berapa harusnya 15/5 ya. Nah nanti saya dikalikan lagi ketemunya 15/2 juga. Ya kalau kita menggunakan menggunakan rumus yang diketahui ketika sisinya juga sebetulnya bisa ya. Tapi yang jadi masalah itu adalah yang sisinya itu kan bentuk akar semua ya. Ini akar 5, ini akar 65 atau akar berapa lagi. Jadi kalau mau mencari dengan rumus Heron S, S min A, S min B, S min C di akar nanti akan menimbulkan adanya akar dalam akar. Walaupun nanti ketemunya bulat nanti. Tapi kan langkah menghitungnya kalau saya bayangkan pasti jauh lebih rumit. Ya nanti akan ada beberapa bagian yang bisa tereliminasi sih pasti. Ini kalikan ini, itu bersekawan, ini kali ini bersekawan, sehingga nanti ternyata bisa menjadi bilangan bulat gitu ya. Itu juga bisa. Ya, jadi untuk yang metode seperti ini itu ada 3 kemungkinan pilihan. Apakah Anda mengambil AB, AC, atau BC sebagai alas. Ya, dan dari 3 cara itu semuanya sama-sama benar, gitu ya. Jadi mau yang dihitung yang AC sebagai alas maupun yang AB atau yang BC sama saja. Yang penting tingginya adalah jarak titik yang satu lagi ke garis tersebut. Iya. Jadi selama Anda menghitungnya benar ya, mestinya dari 3 cara itu ketemunya sama. Ya, misalkan Anda karena Anda orang asli Jogja, Anda lebih suka AB, ya itu oke, gitu kan. Jadi Anda mencari panjang AB dulu, lalu baru mencari tingginya jarak C ke AB, juga boleh. Ya di ujian ya semuanya akan saya anggap sama-sama benar. Tidak ada yang keluar soal semacam ini. Lalu ya mungkin yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah kita bisa membuat suatu rumus yang umum gitu ya. Misalnya kalau saya punya 3 buah titik X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 di mana 3 titik ini tidak satu garis. Kalau segaris ya akan membentuk sebuah garis kan. Tapi kalau dia ada yang kalau 3 ini nggak segaris berarti akan membentuk segitiga. Nah, bagaimana saya bisa membuat suatu rumus untuk mencari luas segitiganya dengan diketahui X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3. Nah, ini bisa menjadi untuk dipikirkan di rumah masing-masing.
Ada pertanyaan mungkin untuk materi hari ini? Ya, mungkin untuk yang minggu depan ya itu ya sebenarnya kalau kemarin kan kita sepakatannya ini ya apa kita meetingnya tiap Jumat kecuali kalau Jumatnya pas hari libur ya. Nah itu kebetulan ya ini apa kami para dosen Prodimat itu ada program kerjasama dengan salah satu SMA swasta di Jogja untuk apa ya mengisi materi di mengisi materi untuk persiapan lomba matematika di sana. Nah, itu kebetulan mereka waktu lowongnya itu Jumat siang juga. Tapi yang mengisi itu bergantian dari para dosen matematika. Nah, kebetulan minggu depan itu giliran saya. Kebetulan. Tapi minggu depannya ya gantian siapa? Mungkin Pak Ares atau Bu Ani atau siapa gitu ya. Nah, jadi untuk minggu depan saja, ya itu kita virtual meetingnya kita ganti ke Rabu. Jadi Jumatnya bagi yang tidak mengambil mereka kabur ya anggap saja sedang libur gitu ya. Jadi untuk yang minggu depan kita hari Rabu, tapi kalian ini ya kayaknya jadwalnya ada yang berubah ya Rabu. Yang bahasa Inggris kayaknya mundur ya bahasa Inggrisnya. Ya, mundur ya. Berarti jam 9 itu kosong kan sebenarnya jam 9. 9 kosong ya. 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 Jadi gini, sebenarnya saya tuh kalau pagi saya itu lebih suka untuk ngajar di rumah gitu. Karena juga saya malas juga kalau pagi-pagi harus ke kampus ya, untuk mengajar. Tapi kalau kita mulai jam 7 pas, itu sebenarnya kondisi di rumah saya itu agak kurang baik. Maksudnya gini, ya Anda tahu lah, saya tinggal dengan orang tua, dan pagi-pagi itu kan saat dimana ya urusan ya bersih-bersih dan lain sebagainya gitu ya. Ibu saya biasanya baru buka toko jam 8. Jadi kalau misalkan besok Rabu kita virtual meetingnya jam 8 aja gimana? Cuma 1 jam 8 atau jam 9. Karena kalau Pak sebenarnya minggu lalu itu saya bilang ke ibu saya untuk Bu ya ke toko lebih awal aja jam 7 saya ngajar. Jadi sebenarnya saya mengusir orang tua saya untuk buka toko lebih awal sebetulnya. Ya karena kan pertama ya bulan itu kan pagi hari. Karena juga saya waktu materinya agak banyak. Jadi kalau mulai jam 8 nanti kan mepet dengan yang bahasa Inggris. Jadi kalau untuk yang besok ya besok Rabu pagi ya kita mulai jam 8 saja ya. Jam 8. Toh juga nanti paling cuma 1 jam virtual meetingnya. Kalaupun agak lewat dikit juga masih aman karena kan nggak ada kelas lah itu. Soalnya pas minggu depan itu giliran saya yang ngisi materi di SMA Bogri itu. Jadi bergiliran ya. Kalau saat ini itu Pak Sudi yang ngisi, minggu depan gantian saya, minggu depan gantian siapa lagi. Jadi untuk minggu depan kita virtual meetingnya Rabu jam 8. Baik ya, oke. Saya rasa itu saja untuk virtual meeting yang kali ini. Ya, kalau yang 2 jam, virtual meetingnya cukup 1 jam. Dan bahkan ini ya kurang dikit nggak apa-apa lah. Oke. Baik, masih ada tanggapan atau pertanyaan? Saya Pak. Ya. Pak, saya mau minta rekomendasi buku penunjang untuk geometri analitik, Pak. Oh, buku penunjangnya ya. Mau yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Jawa?
Indonesia, Pak. Kalau bahasa Jepang belum ada. Saya belum kepikiran bikin. Sebentar. Saya itu dulu kayaknya apa ya? Kayaknya ada deh. Oh iya, untuk bukunya. Nah, ini yang mungkin kontennya paling sesuai dengan silabusnya, itu geometri analitik. Itu yang bikin ini dosen dari Bali, itu Undiksa ini, Pak Imade Suarsana. Ya, ini mungkin malah yang muncul Bukalapak, Shopee, Tokopedia ya, cari aja stoknya. Kalau yang bahasa Inggris, Pak? Nah, kalau yang bahasa Inggris itu, jadi gini, itu yang ada malah buku lama itu malah buku sudah keluaran tahun 70-an. Ya, kalau saya malah ini sih, buku yang bahasa Inggris itu saya nggak punya e-booknya. Itu kalaupun ada mungkin di perpustakaannya, perpustakaan kampus itu mungkin adanya. Kalau misalnya Anda mencari yang sebenarnya kalau di buku-buku kalkulus, kalau Anda punya buku yang versi lengkap, itu biasanya di beberapa bab terakhir juga ada membahas mengenai geometri analitik, persamaan lingkaran, persamaan elips, tapi ya hanya sebagian, tidak semuanya. Jadi kalau yang kontennya memang murni ya geometri analitik, ya yang ini kalau yang bahasa Indonesia yang saya tahu, saya cuma menemukan ini. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Pak, ini sudah pukul 2. Ini saya rasa untuk yang pertama meeting hari ini bisa saya cukupkan sekian. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Dan ya, sampai jumpa kembali di virtual meeting yang berikutnya besok Rabu pagi jam 8. Oke, terima kasih. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.